Selamat malam Bu Dokter Adriana. Ya, perkenalkan saya Asti Bu. Saya Malik Bu. Nah, malam ini saya izin untuk wawancara Ibu mengenai finansial teknologi yang berhubungan dengan klinik Pratama DEC. Nah, mungkin bisa saya langsung wawancara ya Bu. Silakan. Ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu di DEC ini posisi dan tingkat manajemennya itu bagaimana Bu? Posisinya sebagai apa? Gitu. Oke, baik. Saya di sini menjabat sebagai direktur medis sekaligus pemilik klinik Pratama Dermatic Center, satu klinik kecantikan. Secara struktur organisasi, saya berada di tingkat manajemen puncak yang bertanggung jawab atas seluruh operasional, termasuk pelayanan medis, pemasaran, juga untuk pengembangan digital klinik. Dan berapa lama Ibu menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk ke perusahaan? Baik. Dermatic sendiri ini berdiri sejak tahun 2006 di bulan Mei tahun 2006 ya. Dan jadi saya telah berada di posisi ini selama kurang lebih 19 tahun ini. Oh, sudah lama juga ya Bu? Ya, Klinik cukup ini lama. berdiri. Betul. Mohon maaf Bu, apakah Ibu saat ini mengenal istilah fintech begitu, financial teknologi? Nah, apakah fintech ini juga digunakan dalam kegiatan operasional klinik ini? Oh, baik. Ya, saya tentu mengenal istilah fintech. Kebetulan di klinik kami juga sudah menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran, kemudian dan pengelolaan transaksi. Kami berusaha mengikuti perkembangan teknologi tentunya untuk memudahkan pasien kami. Kalau untuk ini ya Bu ya, jenis macam fintech apa ya Bu yang digunakan di klinik DEC ini? Kami menggunakan payment gateway untuk transaksi yang non tunai, termasuk integrasi dengan e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay, juga transfer bank otomatis. Selain itu, kami sistem kasir kami sudah berbasis aplikasi yang terhubung dengan laporan keuangan digital harian dan bulanan. Baik, jadi QRIS juga termasuk ya Bu ya? Betul. Terus apakah Ibu juga mengetahui manfaat dan resiko penggunaan fintech di kliniknya Ibu ini? Ya, tentunya saya juga mengetahui untuk manfaatnya. Begini, fintech itu bersifatnya untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran, juga membuat laporan keuangan lebih transparan. Namun juga ada resiko tentunya, seperti kemungkinan gangguan sistem atau masalah keamanan data yang harus kami antisipasi tentunya dengan proteksi yang berlapis. Nah, mungkin Ibu pernah nggak mengikuti pelatihan fintech ini sebelumnya? Pengetahuan tentang fintech gitu? Oke, ya, saya pernah mengikuti seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Klinik Swasta waktu itu ya, dan penyedia layanan fintech. Dari situ saya banyak sekali belajar tentang keamanan sistem digital dan cara pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Terus apakah Ibu mengetahui atau mengenal crowdfunding itu Bu? Oh, crowdfunding, ya, saya mengetahui. Itu metode penggalangan dana dari masyarakat yang sering digunakan untuk proyek sosial biasanya, untuk usaha kecil atau kebutuhan medis. Kalau untuk jenis dan macam crowdfunding, yang mana yang digunakan di klinik Pratama ini Bu? Kebetulan kami masih belum pernah menggunakan sistem crowdfunding ini untuk operasional, namun kami pernah mendukung program donation based crowdfunding yang menggalang dana untuk operasi anak-anak kurang mampu dan kegiatan bakti sosial kesehatan di wilayah Surabaya. Satu lagi ya Bu, mungkin pertanyaan dari kami, apakah Ibu mengetahui bahwa crowdfunding ini dapat menyejahterakan negara? Tentunya, ya, saya sangat percaya itu. Crowdfunding bisa membuka akses dana tentunya ya untuk banyak sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Jika diatur secara transparan dan diawasi oleh pemerintah,
crowdfunding bisa menjadi solusi kolaboratif untuk pengembangan yang lebih merata. Itu pendapat saya. Baik. Mungkin cukup Bu pertanyaan atau wawancara dari kami. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa memang teknologi finansial teknologi ini sangat membantu sekali ya Bu ya dalam membantu. usaha apapun termasuk juga klinik Pratama ini ya Bu ya, Betul sangat membantu sekali. untuk operasional keseharian juga ya Bu ya. Betul berarti ya. sekali. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu buat kami. Ya. Semoga klinik Pratama DEC yang ada di Margorejo ya Bu ini Betul, ya. di Margorejo Semoga ya. ya semakin berkembang. Amin, Terima amin. kasih sekali Bu. Sama-sama Mbak Sti, Mari, Maya. selamat malam.